Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang strategi integrasi kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rizkyullah, NPM 003. Perkenalkan, saya Ayu Rodoturjana, NPM 007. Saya Nurul Hakimah, NPM 018. Disiplin kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah proses dan disiplin kolaboratif dan integratif pengambilan keputusan yang memungkinkan organisasi untuk memahami, mendefinisikan, dan mengadopsi tujuan bersama, prioritas, dan sasaran yang didasarkan pada identitas kelompok dan penglihatan. Ini melibatkan elemen dan asumsi berikut. 1. Hak pilihan dan nilai manusia. 2. Budaya dan paradigma organisasi. 3. Naratif dan visi. 4. Data dan informasi. 5. Responsivitas dan tanggung jawab. 6. Pemikiran konseptual. 7. Pemikiran integratif. 8. Pengambilan keputusan. 9. Pemikiran sistemik. Proses kepemimpinan strategis. Rekapitulasi kepemimpinan strategis sebagai disiplin yang diperluas, diperkaya, dan dicontohkan karena kami mempertimbangkan sistem dan proses organisasi itu, mengaktifkan dan memberlakukannya. Kami telah melihat bahwa kepemimpinan strategis sebagai suatu proses melibatkan berbagai mekanisme, metode, langkah, dan prosedur. Unsur-unsur kepemimpinan strategis. 1. Tata kelola. 2. Legitimasi. 3. Rancangan. 4. Metode sistemik. 5. Proses tertanam ringkasan. Unsur-unsur kepemimpinan strategis ini juga mengungkapkan cara untuk melakukannya, mengintegrasikan beberapa pendekatan utama untuk mempelajari kepemimpinan dan keputusan membuat di pendidikan tinggi. Dialektik kepemimpinan. Di tingkat yang lebih praktis, beberapa orang akan menemukan bahwa rekomendasi untuk perubahan tata kelola, proses strategi, dan sistem manajemen tidak mungkin atau tidak realistis setidaknya dalam keadaan mereka. Orang lain akan terus merasa paling nyaman cara mereka secara konsisten menggunakan perencanaan strategis untuk menghasilkan efek yang baik sebagai alat pengelolaan. Untuk semua alasan ini dan lainnya, banyak pembuat keputusan mungkin menyarankan itulah berbagai kombinasi politik, simbolik, kolegial, atau administratif model kepemimpinan paling berguna dan efektif. Namun, karena kepemimpinan adalah proses timbal balik yang akhirnya bergantung pada persetujuan, keterlibatan, dan komitmen dari seluruh komunitas kampus yang menikmati otonomi pengambilan keputusan yang substansial, otoritas saja tidak dapat membentuk kepemimpinan. Kita bisa melihatnya sebagai sumber penting untuk kepemimpinan. Hubungan serupa antara perlu dan cukup terbukti dalam cara berbagai macam bakat dan karakteristik yang terkait dengan pemimpin benar-benar berfungsi dalam proses kepemimpinan. Karakteristik ini sekali lagi jelas diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kepemimpinan. Kami belajar bahwa masing-masing menawarkan perspektif penting untuk memahami dan menjalankan kepemimpinan. Namun tidak satupun dari mereka cukup untuk tugas integrasi jika itu berfungsi secara terpisah atau berurutan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan kapasitas untuk membujuk, menciptakan koalisi, memberi penghargaan dan menghukum, memecah belah oposisi, menggunakan kekuasaan secara kreatif dan kadang-kadang secara koersif, yang semuanya merupakan bagian dari kepemimpinan politik klasik. Jika hubungan kampus berubah menjadi bermusuhan atau berkerangka kepemimpinan politik dan atau administrasi sering menjadi dominan karena mereka menawarkan jaring pengaman otoritas. Dengan keberadaannya, strategi kolaboratif membuat pernyataan politiknya sendiri bahwa nilai-nilai terpenting akademi dari proses dan substansi itu penting. Seperti yang diajarkan kehidupan politik nasional dan kampus kita. Hal itu dapat merosot menjadi distorsi sistematis, kontes ego yang buruk, dan pembunuhan karakter. Integrasi kepemimpinan. Kepemimpinan strategis di sisi lain mencari sintesis dua atau lebih elemen yang ada dan menghasilkan satu hasil yang baru, asli dari perbedaan-perbedaan kerangka kepemimpinan. Ini menyatukan semua kenyataan pahit dari sebuah institusi atau aturan khusus, pilihan dan keadaan di sekitar narasi pembuatan akal dan visi yang memberi akal tujuan yang dilayaninya. Dengan organisasi sebagai agen visi itu berbagai frame kemudian berfungsi sebagai subsistem dalam metode sistematis yang menggunakan memodifikasi dan mengubahnya untuk menerapkan strategi integratif. Next. Belajar kepemimpinan strategis. Salah satu alasan mengapa kepemimpinan strategis merupakan proses dengan penerapan yang luas adalah bahwa itu berfungsi sebagai disiplin terapan. Artinya,
Berbagai komponennya dapat diajarkan dan dipelajari baik secara praktis maupun teoritis. Sebagai suatu disiplin dan proses sistematis, mampu melembagakan praktik kepemimpinan yang efektif yang sebaiknya untuk tunduk dengan keadaan yang tidak terduga. Sebagai individu yang memegang peran kepemimpinan, ketika tantangan yang tak terhindarkan untuk kepemimpinan individu pertama kali tiba, itu pertanyaan yang menghantui. Di bawah tekanan, pemimpin mungkin menjadi terpaku pada apakah mereka memiliki daftar wawasan, kualitas, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan itulah, proses dan metode kepemimpinan strategis menampilkan dirinya sebagai alternatif yang koheren dan menjanjikan. Next. Kepemimpinan sebagai akal sehat. Untuk menjadi sukses, bagaimanapun kepemimpinan strategis tidak membutuhkan heroik, tanpa celah, atau pemimpin luar biasa. Sebagai transformasi proses naratif, kepemimpinan strategis tidak pernah berhenti mengeksplorasi makna-makna itu tersembunyi di tempat dan acara yang sudah dikenal, nilai, dan tujuan. Dari perspektif ini, menjadi sangat jelas mengapa kepemimpinan dan tanggung jawab harus dibagi secara efektif dan luas dalam organisasi yang belajar lebih tinggi. Tugas pendidikan untuk mengubah kemungkinan manusia, begitu pula menyerap pencarian untuk belajar, sehingga memaksa adalah tugas memenuhi kebutuhan manusia. Orang itu mengalami norma-norma yang kuat dari komunitas yang melayani dengan luar biasa penyebab umum. Ada lebih dari cukup bekerja untuk berkeliling, dan lebih dari cukup tanggung jawab untuk dibagikan oleh orang yang berbeda, individu, dan kelompok dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok 13 atau kelompok kami. Atas kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.